Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Dani. Kali ini kita akan mempelajari tentang bagaimana cara menghitung pH larutan yang mengalami netralisasi. Nah, tipe soalnya berbeda-beda. Jadi ada yang netral dan ada yang tidak di dalam campurannya. Nah, nanti silahkan simak video ini. Oke, sekarang kita akan lihat contoh soal perhitungannya ya. Yang pertama, jika 100 ml larutan KOH 0,1 molar direaksikan dengan 100 ml larutan HCl 0,1 molar, tentukan pH campuran. Ingat, di sini kita masih membahas reaksi antara asam kuat dengan basa kuat. Nah, langkah pertama yang kita lakukan apa? Karena yang namanya reaksi kimia, belum tentu nanti dua-duanya ini bereaksi terus habis semuanya jadi produk garam netral dan air. Belum tentu, bisa saja salah satu reaktannya masih ada sisanya. Nah, coba kita buktikan menggunakan perhitungan. Langkah pertama adalah buatlah reaksi dulu. Misalkan ini KOH bereaksi dengan HCl menghasilkan. Nah, seharusnya sih kalian sudah mahir ya dalam membuat produknya. Nah, berarti apa nih? K sama Cl min. K plus sama Cl min jadi K Cl plus H2O. Nah, ingat ya, kalau dua-duanya valensi 1, pasti perbandingan koefisiennya 1:1 semua, jadi sudah setara. Oke, berikutnya apa? Kita akan isikan data untuk angka di sini kita dalam bentuk mol ya, atau satuan mol. Mula-mula reaksi sisa. Masih ingat seperti ini dulu waktu stokiometri ya? Oke, sekarang kita kalikan antara molaritas dengan volume. 100 ml dikali 0,1. Ya, betul. Berarti 10 milimol. Berikutnya, HCl-nya ternyata ya 100 kali 0,1 berarti 10 milimol juga. Nah, ternyata 10:10 sama dengan perbandingan koefisien 1:1. Artinya dua-duanya pasti habis bereaksi. Karena apa? Sesuai dengan perbandingan koefisien. Jadi dua-duanya habis bereaksi. Nah, ikuti perbandingan koefisien ya. Semuanya 1:1 semua. Berarti ini habis. Ini sisanya 10. Nah, perhatikan saat sisa. Ini artinya saat reaksi telah selesai. Artinya, reaktannya antara KOH dengan HCl habis bereaksi. Sedangkan terbentuk garam netral dan air. Nah, kalau ditanya, berapa pH campurannya? Ya, pH-nya adalah 7. Seperti ini. Nah, kita akan lihat contoh yang berikutnya. Oke, sekarang kita akan lihat soal yang kedua. Sebanyak 200 ml larutan HNO3 0,2 molar bereaksi dengan 200 ml larutan CaOH2 kali 0,1 molar. Tentukan pH campuran. Ya, seperti yang tadi berarti kita harus buat reaksinya dulu antara HNO3 dengan CaOH2 kali. Nah, sekarang Ibu boleh buatkan nih reaksinya. HNO3 dengan CaOH2 kali menghasilkan CaNO3 2 kali plus H2O. Jangan lupa disetarakan dulu ya. Kenapa? Karena ini adalah valensi 1, ini valensi 2. Nah, pasti belum setara ya. NO3-nya ada 1, di sini ada 2. Nah, berarti kalikan 2. Ca-nya sudah sama, berarti nggak usah tambahin angka lagi. Nah, tinggal apa? Hidrogen. Hanya 2 tambah 2 berarti 4, berarti kalikan 2. Nah, dapatlah perbandingan 2:1:1:2. Nah, sekarang langkah berikutnya seperti yang sebelumnya. Mula-mula reaksi sisa seperti ini ya. Nah, jadi boleh kalian singkat MRS gitu ya. Nah, sekarang kita kalikan 200 dikali 0,2. Ya, berarti dapat 40 milimol ya. 40 milimol. Berikutnya yang CaO2 kali. Ya, berarti 20 milimol. Nah, 200 kali 0,1 ya. Nah, berarti mana yang akan habis? Apakah dua-duanya akan habis atau mungkin ada yang sisa? Caranya mudah ya. Kita lihat yang mula-mula ini apakah sesuai dengan perbandingan koefisien 2:1 atau tidak. 40:20 apakah 2:1? Iya, kalau sederhanain 2:1. Berarti memang sesuai dengan perbandingan koefisien. Artinya dua-duanya akan habis. Atau caranya seperti ini. Mula-mula jadi 40 dibagi koefisien. 40 bagi 2, 20. 20 bagi 1, 20. Kalau hasil pembagiannya sama, berarti dua-duanya pasti akan habis. Seperti itu ya. Oke, cara untuk menentukan yang akan habis berarti yang hasil pembagiannya paling kecil. Karena ini ternyata
dua-duanya habis, ya sudah, kita ngikutin perbandingan kan. 2, 40 nih. Perbandingan 2 kan 40, berbanding 1 ya 20. Nah, benar ya. 2 banding 1 ya. Berbanding 1 berarti 20, berbanding 2, 40. 40 kurang 40, habis. Karena mula-mulanya 40, yang bereaksi 40 habis ya. Mula-mulanya 20, 20, habis. Nah, kemudian ini kalau produk tinggal dijumlah saja. Oh, berarti asam dan basanya habis, terbentuk garam netral dan air. Berarti pH-nya 7. Seperti ini. Kita lihat contoh berikutnya. Oke, contoh yang ketiga. Jika 50 ml larutan NaOH 0,2 molar dicampur dengan 50 ml larutan H2SO4 0,2 molar, tentukan pH campurannya. Ya, langkah pertama kita buat reaksinya dulu ya. NaOH plus H2SO4 menghasilkan ya Na plus sama SO4 2-. Betul, Na2SO4 plus H2O. Nah, di sini Na-nya 2, berarti kalikan 2. SO4-nya sudah sama, berarti sudah tinggal hanya ya 2 ditambah 2, berarti 4 kalikan 2. Mula-mula reaksi sisa. Oke, kita kalikan 0,2 kali 50 berarti 10 milimol. Kemudian H2SO4-nya juga ternyata sama 10. Lihat perbandingan koefisiennya 2 banding 1 banding 1 banding 2. Apakah ini 2 banding 1? Padahal ini 10 sama 10, 1 banding 1 ya. Berarti tidak sama dengan perbandingan koefisien. Artinya ada yang habis dan ada yang sisa. Caranya ya, 10 bagi 2, 5. 10 bagi 1, 10. Mana yang kecil? Yang 5 tadi, berarti ini NaOH ya. Nah, berarti NaOH akan habis seluruhnya. Nah, ingat. Mol yang bereaksi harus mengikuti perbandingan koefisien. 2 banding 1. Kalau di sini berbanding 2 adalah 10. Berbanding 1 berarti separuhnya. 5. Berbanding 1, 5. Berbanding 2, 10. Nah, pasti ini habis, dikurang ya. Ini masih ada sisa 5. Ini terbentuk 5 dan ini 10. Kalau produk tinggal dijumlah. Nah, sekarang di sini kita lihat. Saat reaksi telah selesai, ternyata masih ada sisa asam kuat dan garam netral dan air. Nah, berarti ya sifatnya pasti asam. Kenapa? Karena di dalam campuran yang netral masih ada sisa si asam kuat. Berarti nanti kalian nyari pH-nya adalah pH si sisa asam kuat. Ingat rumusnya, pH sama dengan minus log molaritas atau M dikali valensinya. Minus log molaritas itu adalah mol per volume dikali valensi. Berarti minus log molnya tadi adalah 5 milimol. Nah, dibagi volumenya, ingat ini sudah bercampur. Jadi 50 ditambah 50 karena akan campuran ya. Berarti dapat 100. Valensi dari H2SO4 2 ya. Nah, oke, berarti 5 kali 2 10 ya. Di sini 10. Coret ke sini, berarti 1/10. 1/10 berarti 0,1 atau 10 pangkat min 1. Berarti berapa pH-nya? 1, seperti ini. Nah, karena kita masih membahas tentang asam kuat dan basa kuat, untuk rumus pH, kalau misalkan yang sisa asam atau basa, ya tinggal pakai rumus asam dan basa kuat. Seperti ini, mudah ya? Ya, nanti silahkan dicobakan untuk latihan yang lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.